Materi pertama kita kali ini adalah tentang bilangan. Macam-macam bilangan. Beberapa macam bilangan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jumlah bilangan asli itu tak terhingga. Jadi titik-titik 4 di akhir itu berarti setelah 4 masih banyak sekali bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau bilangan cacah itu bilangan asli yang ditambah 0. 0 dan bilangan asli menjadi bilangan cacah. Kemudian ada yang disebut bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Titik-titik di sebelum min 3 berarti sebelum min 3 itu masih ada min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Kemudian bilangan pecahan atau bilangan rasional. Tentu kalian sudah pernah mengenal ya bilangan pecahan, contohnya yang seperti apa? Contohnya setengah, sepertiga, 2/3, dan seterusnya. Sebenarnya bilangan bulat pun termasuk bilangan rasional atau bilangan pecahan, karena contohnya 1 itu bisa dinyatakan sebagai 2/2 atau 3/3 atau 4/4 dan seterusnya. Jadi bilangan pecahan atau bilangan rasional lebih luas lagi dari bilangan bulat. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab 1 ini tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Nah, dari bilangan berikut, mana yang termasuk bilangan bulat? Yang termasuk bilangan bulat adalah 1, betul. Kemudian 3, 8, min 6, 0, dan min 1. 2/5, min 1, 1/3, dan 1,9 itu termasuk bilangan rasional atau pecahan. Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat atau disimbolkan B itu terdiri dari bilangan titik-titik, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Titik-titik itu melambangkan sebelumnya masih ada angka lagi ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sebelah kanan 0, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu disebut bilangan positif. Kemudian di sebelah kiri 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya itu disebut bilangan negatif. 0 itu bukan bilangan negatif, juga bukan bilangan positif. Jadi 0 yang memisahkan bilangan positif dengan bilangan negatif, tapi tidak termasuk keduanya. Jika dinyatakan pada garis bilangan, kalau garis bilangannya itu mendatar, maka seperti ini. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka di sebelah kanan ini ada panah. Panah berarti setelah 5 itu masih ada lagi. Di sebelah kiri 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan garis bilangan vertikal, berarti ke atas ke bawah. Sama sebenarnya seperti garis mendatar, hanya ini letaknya vertikal garisnya. 0 ke atas 1, 2, 3, dan seterusnya. Di bawah 0 ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Pada garis bilangan, bilangan yang berada di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari bilangan yang di sebelah kanan. Atau dengan kata lain, pada garis bilangan semakin ke kanan
nilai bilangannya akan semakin besar. Atau sebaliknya, semakin ke kiri, nilai bilangannya akan semakin kecil. Contohnya, 2 lebih kecil dari 4, atau kita bisa tulis 2 kurang dari 4. Kenapa? Karena 2 letaknya ada di sebelah kiri 4. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. 2 kurang dari 4. Contoh yang kedua, sisipkanlah tanda lebih dari atau kurang dari di antara bilangan berikut sehingga diperoleh pernyataan yang benar. Yang pertama, 3,2, yang B 0,1, C 0,1, D 5,3, E min 2,9, F min 11,12, G 11,-12, dan H min 11,-12. Nah, tanda mana yang harus kita pilih? Coba pikirkan. Yang A, 3 lebih dari 2. Benar ya, karena 3 letaknya di sebelah kanannya 2. Yang B, bagaimana? 0 dengan min 1. Tandanya lebih dari atau kurang dari? Letaknya 0 ada di sebelah kanan min 1, maka 0 lebih dari min 1. Benar. Yang C, 0 dengan 1. Lebih dari atau kurang dari? 0 kurang dari 1. Betul. Selanjutnya D, 5 dengan 3. Gampang ya, 5 lebih dari 3. Perhatikan yang E, min 2 dengan min 9. Mana yang lebih besar? Min 2 lebih dari atau min 2 kurang dari min 9? Min 2 lebih dari min 9. Kenapa? Karena min 2 letaknya ada di sebelah kanan. Perhatikan ini dari 0, sebelah kirinya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, selanjutnya nanti min 6, min 7, min 8, min 9. Jadi min 2 berada di sebelah kanan min 9, maka min 2 lebih dari min 9. Yang F, min 11 dengan 12. Jelas ya, min 11 kurang dari 12. Oke, 11 dengan min 12. 11 lebih dari min 12. Tuh, dan H, min 11 dengan min 12. Bagaimana tandanya? Min 11 lebih dari min 12 karena min 11 berada di sebelah kanan min 12. Pada garis bilangan vertikal, suatu bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di atasnya, atau semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Semakin ke atas nilainya akan semakin besar. 2 kurang dari 3 karena 2 letaknya di bawahnya 3. Semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Perhatikan min 2 dengan min 3. Min 2 berada di sebelah atas min 3, maka min 2 lebih dari min 3. Nah, ini contohnya. Jika 15 derajat Celcius artinya suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius, apakah arti min 8 derajat Celcius? Misalkan di kutub suhunya min 8 derajat Celcius, artinya apa? Artinya suhu di daerah itu 8 derajat Celcius di bawah 0. Ditulisnya min 8 derajat Celcius. Selanjutnya, kalian diminta menyusun bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saya yang A, dari terkecil berarti 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. B, yang terkecil adalah negatif 6, kemudian negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 1. C, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Dan D,
negatif 14, negatif 8, negatif 5, 0, 12, 26. Gampang ya. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan. Oke, yang pertama penjumlahan. Nah, kita bisa melakukan simulasi penjumlahan dengan aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, start dari 0 dan menghadap ke kanan. Jadi mulainya itu selalu dari 0 dan menghadap ke kanan. Seperti halnya penciptaan manusia, setiap manusia dilahirkan fitrah, dalam keadaan fitrah atau suci. Jadi sama pada penjumlahan, startnya dari 0 menghadap ke kanan. Dan kita mengenal ada dua macam tanda, tanda bilangan dan tanda operasi. Kalian harus bisa membedakan mana tanda bilangan, mana dan tanda operasi. Tanda bilangan itu ada dua, positif dan negatif. Tanda bilangan itu ada di depan angka. Jadi contohnya ini, yang pertama 4, itu berarti tanda bilangannya positif. Kemudian angka yang kedua negatif 7, maka tanda bilangannya negatif. Tanda bilangan ada di depan angka. Jika positif, maka nanti gerakannya maju. Jika negatif, gerakannya mundur. Kemudian tanda operasi. Tanda operasi itu ada tambah dan kurang. Ini tanda operasi, tambah atau nanti pengurangan. Gitu ya, ada tanda bilangan positif, negatif, ada tanda operasi, tambah atau kurang. Bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dengan simulasi ini? Yang pertama, atau dengan cara baris berbaris. Misalnya 4 ditambah negatif 7. Tadi aturan yang pertama, startnya mulai dari 0 dan menghadap ke kanan. Nah, ini orangnya mulai dari 0 menghadap ke kanan. 4, positif 4, berarti gerakannya maju 4 langkah. Titik awal 0 ya, maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ya. Titik yang kedua, positif 4, berarti dari 0 maju 4 langkah ke titik kedua. Kemudian operasinya ditambah. Ditambah maka arahnya tetap, tidak berubah arah. Ditambah negatif 7. Negatif itu berjalan mundur. Mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka kita sampai di titik akhir. Nah, titik akhirnya ada di negatif 3. Maka hasil dari 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Dengan garis bilangan bisa kita sederhanakan. 4 ditambah negatif 7, dari 0 ke kanan 4 langkah. Kemudian dari titik 4 ini 7 langkah mundur. Maka hasilnya negatif 3. Contoh yang lainnya. Nah, perhatikan bahwa titik berangkat selalu mulai dari 0 dan menghadap ke kanan ya. Contoh yang lainnya, bagaimana hasil dari min 7 ditambah 4. Garis bilangannya. Ingat, mulai dari 0 dan menghadap ke kanan. Negatif 7, berarti mundur 7 langkah dari 0. Di titik min 7 ditambah, arahnya tetap 4, maka maju 4 langkah. Maka hasil akhirnya negatif 3. Jadi min 7 ditambah 4 sama dengan min 3. Nah, tugas kalian, silahkan dengan garis bilangan tentukan hasil dari A sampai A, B, C, D, E, F.
ada kekeliruannya D